Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Almargas dari wilayah Tanjung, tepatnya Tanjung Bunga ya. Kita ada di sini jalan-jalan jauh, siang hari panas tapi, tidak menyurutkan niat saya untuk bertemu dengan salah satu komisioner, tepatnya komisioner, Bawaslu Sulawesi Selatan, yang di mana pada kesempatan, siang hari ini kita akan membahas terkait dengan peran dari Bawaslu ya, dari Bawaslu Sulawesi Selatan terkait dengan, netralitas ASN, di mana menjelang pilkada yang akan digelar pada tanggal 20 November nanti. Selain itu, kita sudah melewati yang namanya pemilu ya. Nah, kita akan menyongsong namanya pilkada. Sekarang ini tengah berproses dan juga tengah dilakukan masa-masa kampanye yang dilakukan oleh para paslon. Seperti apakah peran Bawaslu sendiri? Karena dengar kabar adanya oknum ASN yang juga saat ini dalam proses, pemeriksaan. Tapi kita ingin tahu dulu ya, seperti apa peran Bawaslu dalam menyikapi, ASN untuk, netralitas. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Alamsyah. Assalamualaikum Pak Alamsyah. Waalaikumsalam Ibu, ya. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Dirancang dari minggu lalu akhirnya terlaksana hari ini Pak ya, di tengah kesibukan juga kegiatan Bawaslu yang berlangsung, sampai hari ini kegiatan tapi, menyempatkan untuk menyapa kami. Pak Alamsyah ini merupakan mantan ketua KPU Kabupaten Pinrang ya, berhijrah ke Bawaslu, Bawaslu Sulawesi Selatan. Ya, Pak Alamsyah kalau mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pendengar kami maupun juga kepada penonton, kami, ini terkait dengan peran Bawaslu pada tataran, pemilu dan pilkada ini, Pak. Sebelum masuk ke tataran peran dari, Bawaslu di tingkatan, bagaimana bisa melihat netralitas ASN. Silakan, Pak. Iya, terima kasih Ibu ya, Ya, pemirsa dan, pendengar, RAS Ras FM. RAS FM. Eee, Terima kasih bahwa sebenarnya memang ada persamaan dan perbedaan, tugas kewenangan kami baik di tahapan pemilu maupun di tahapan pemilihan. Mhm. Tetapi lebih banyak persamaannya. Iya. Karena sebenarnya tugas pokok kami adalah bagaimana Mhm. melakukan pengawasan dengan 2 metode, Iya, dari sisi pencegahannya dan dari segi, penindakannya. iya. Nah, di kesempatan hari ini adalah bagian daripada sisi pencegahannya kami, karena Mhm. bagaimana memberikan edukasi, Iya. literasi, dan sosialisasi terkait pentingnya pihak-pihak yang terutama yang berkompetisi atau tidak berkepentingan di dalam Mhm. pemilihan ini, Iya. untuk kita jelaskan, memastikan bahwa mereka berada di posisinya masing-masing. Mhm, Ya, mhm, gitu. mhm. Ya, kita kan tahu bahwa Bawaslu merupakan salah satu penyelenggara, Pak. Ya, Penyelenggara dalam kegiatan, kampanye, dalam kegiatan pemilu dan pilkada. ya. Kemarin, pemilu itu berlangsung, damai. Kita berharap bahwa pilkada juga ini, apalagi apalagi ini pilkada serentak, Pak. Ini menjadi salah satu cerita buat kita di Indonesia bahwa pemilu ini adalah pemilu, pilkada ini adalah pilkada serentak ya di seluruh Indonesia dan kita berharap bahwa tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi gitu. Ya. Ya. Terima kasih Ibu, memang, kalau berbicara eskalasi atau dinamika di Sulawesi Selatan, Mhm. di posisi Sulawesi Selatan di negara kita ini Iya. memang, salah satu posisi yang strategis karena beberapa pengalaman demokrasi atau, Mhm. kepemiluan, kita, selalu juga menjadi rujukan. Misalnya yang paling baru ini di tahun 2020 kemarin waktu Iya. pemilihan adalah di mana, kotak kosong mengalahkan, Mhm. pasangan calon. Nah, Iya. kemudian yang kedua bahwa, dinamika Makassar ini terkhusus Sulawesi Selatan ini kan, dianggap selalu tinggi, Mhm. Betul. dinamikanya. Dinamika. Tetapi alhamdulillah dengan lokalistik dan kesadaran Iya. semua pihak, terutama masyarakat kita Mhm. sendiri, semua bisa kita lewati. Meskipun sekarang ini juga, Sulsel kembali menjadi, Mhm. 5 terbesar Mhm. di posisi, rawan tinggi Rawan dari tinggi, iya. segi indeks kerawanan. Mhm, mhm. Tetapi kita juga sudah pengalaman dengan itu dan Iya. kita sudah, melakukan langkah-langkah antisipasi Mhm. terutama dari, sisi pencegahannya. Iya. Nah, hal menarik Mhm. ini karena salah satu pembuktian kami juga Iya. bahwa betul, sangat menseriusi di tahapan pemilihan ini, Mhm. mungkin sudah tersebar ya, pemirsa dan, pendengar sudah mengetahui bersama bahwa Iya. salah satu oknum ASN, Mhm. di level provinsi,
kami sudah melakukan penanganan pelanggaran, Ya. bahkan penindakannya sudah sampai di tahapan penyidikan. Mhm. Nah, ini menjadi penting Mhm. bahwa sisi pencegahan apabila sudah dimaksimalkan, maka tentu ranah penindakan juga kami harus lakukan untuk memastikan Mhm. pemilihan ini berjalan sebagaimana mestinya, Ya. terutama dari sisi proporsionalitas Mhm. dan dari sisi demokrasinya. Ya. Ya. Tadi saya mencatat Pak, bahwa Sulawesi Selatan masuk dalam 5 besar salah satu daerah yang rawan, dalam hal ini netralitas ASN ya perlu dipertanyakan. Kita kan tahu bahwa ketika ada petahana maju, itu menjadi salah satu tantangan buat tantangannya itu buat ASN sebenarnya, tantangan buat ASN. Di satu sisi kita kan melihat bahwa mereka mencari "aman" dalam tanda kutip Pak ya, ini boleh diceritakan bahwa mencari mencari aman buat mereka. Tetapi, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bawaslu sendiri, Pak, karena kita melihat bahwa, pemikiran ataupun pola pikir masyarakat kita itu kan berbeda-beda gitu, Pak. Silakan Pak Alamsyah. Ya, makasih Bu. Memang dari dulu di dalam konteks kontestasi begini, baik Mhm. pemilu maupun pemilihan, Iya. posisi ASN kan selalu dalam posisi yang strategis. Iya. Dan memang di selain itu mereka juga rawan Mhm. sebenarnya Mhm. dari segi pemanfaatan. Mhm. Mhm. Nah, eee, sekarang ini kami selalu berkolaborasi. Iya. Terakhir kami mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Pan-RB, Mhm. kemudian Mendagri dan BKN, karena Iya. sekarang ini kan sudah beralih penanganan pelanggaran atau penerusan pelanggaran itu Mhm. apabila ada oknum ASN yang bermasalah. Iya. Terakhir 24 Agustus itu ditangani oleh KSN, sekarang ditangani oleh BKN. BKM. Nah, sebenarnya bukan cuma ASN saja Mhm. sebenarnya, Mhm. karena masih ada juga instansi atau jabatan-jabatan strategis lainnya, Iya. kami konsen di situ. Mhm. Anggaplah misalnya netralitas TNI Iya. Polri, kemudian netralitas perangkat daerah terkhusus di desa Mhm. dan kelurahan, Iya. kepala desa dan perangkatnya. Mhm. Ini juga kami selalu melakukan koordinasi dan sosialisasi, Mhm. tetapi di sela itu kami juga menerima setiap saat Iya. laporan Mhm. dari masyarakat ataukah pasukan kami di daerah, Mhm. dalam hal ini Panwascam Iya. atau PKD, itu juga senantiasa melakukan patroli pengawasan Mhm. di masa kampanye ini. Iya. Nah, ini memang mengalami peningkatan karena pengawasan kita ini bukan cuma masa kampanye di dunia nyata, Mhm. tetapi Mhm. juga kami juga memantaunya, mengawasinya di dunia maya. Mhm. Mhm. Ya, Mhm. katakanlah sekarang ini kita juga punya divisi khusus untuk pengawasan cyber Oh misalnya, ya, konten oke. internet itu. Nah, Mhm. inilah hal inilah yang mungkin memang tren itu bisa meningkat karena kami sadari betul juga Mhm. kesadaran dan partisipasi masyarakat Masyarakat, dengan iya. sangat memudahkan Mhm. untuk itu. Iya. Iya Pak, kalau kita lihat sendiri kan tadi bukan hanya tataran ASN, tetapi ada di tataran-tataran lain yang kita lihat bahwa, netralitas itu juga tidak hanya ada di tingkatan ASN, ke perangkat desa pun, perangkat daerah juga ada, kerap terjadi, malah gesturnya lebih lebih keras gitu dibanding wilayah. Tapi kan kita lihat Bawaslu Sulsel itu kan punya cakupan cukup luas Pak, 24 kabupaten Pak ya, Ya, 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Ini pasti, butuh koordinasi, Pak, butuh ya. koordinasi di tingkatan kabupaten kota, Pak. Nah, kabarnya di wilayah maaf ini Pak, Pak Alamsyah, wilayah Kabupaten Pindrang menjadi salah satu wilayah yang paling cukup tinggi, dalam tanda kutip, pelanggaran dari ASN. Silahkan Pak Alamsyah. Iya, kalau persoalan tingginya itu Mhm. kita maklumi karena ini Iya. tergantung sebenarnya tren atau Mhm. tingkat laporan Iya. misalnya dari masyarakat di masing-masing wilayah Wilayah, itu. Nah, oke. kebetulan Pindrang mungkin resistensi Mhm. antar paslonnya tinggi, termasuk Iya. juga mungkin partisipasi masyarakat untuk Mhm. melaporkan tinggi sehingga Mhm. mungkin didapat angka itu. Iya. Nah, sebenarnya bukan cuma persoalan laporan, tetapi Mhm. sebenarnya bagaimana juga kita Iya. menganalisis bahkan menindaklanjuti dari laporan itu. Mhm. Nah, itu Mhm. juga yang terpenting karena Mhm. jangan sampai justru menjadi otokritik lagi Iya. di kami di sisi pengawasan bahwa Mhm.
cuma dilaporkan tidak ada tindak lanjut. Iya, betul Ya, betul. ya, Hanya sekedar laporan saja iya. diterima, oke. Padahal tugas kita juga semuanya ini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, Mhm, termasuk peserta mhm, pemilihan ini, paslon iya, maupun timnya, iya, bahwa sebisa mungkin sebenarnya kesadaran berpemilihan atau iya, kesadaran dalam berkampanye kan rambu-rambunya sudah jelas. betul. Cuma kita ini tidak boleh berhenti, Mhm, tidak mhm, boleh mhm. berhenti untuk mengingatkan dan Iya, memang model 2 ini mengingatkan itu adalah pencegahan dan mhm, menindaki itu adalah bentuk untuk daripada, konsekuensi kami konsekuensi dalam mengawasi, pemilihan mobil ini. itu. Iya. Nah, langkah-langkah Pak, langkah-langkah yang perlu dilakukan nih untuk melihat bahwa, bagaimana menekan. Jadi bukan hanya sekedar laporan yang seperti disampaikan tadi oleh Pak Lamsyah bahwa kita terima laporan, laporannya didiamkan gitu. Iya. Apa tindakan gitu Pak? Adakah tindakan yang Iya. ya kalau yang saya dengar, beberapa hari ini lihat melalui grup WhatsApp ya, dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, dalam hal ini oknum ASN, ini melakukan pelanggaran, ini sudah dilakukan pemanggilan gitu, sudah dilakukan pemanggilan dan saya pikir, gerakan cepat yang dilakukan oleh pihak, Bawaslu sendiri, bahwa ketika menerima laporan dan ini beruntungnya karena masyarakat juga mengambil peran di situ, Pak. Nah, kalau kita bisa apa ya, kalau saya bisa menilai bahwa Bawaslu ternyata merangkul masyarakat untuk ikut berperan di situ. Betul tidak, Pak? Iya, terima kasih ya, Heeh, pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada iya, semua pihak, terutama teman-teman media, iya, sahabat-sahabat media, mhm, masyarakat, iya, termasuk paslon dan, timnya mhm, karena, betul-betul kita punya komitmen bahwa bagaimana, penegakan pemilihan itu, mhm, bisa kita sama-sama hormati iya, untuk menciptakan, pemilihan yang kondusif dan, demokrasi tadi. iya, Nah, alhamdulillah semestinya, dilakukan beberapa minggu proses pemeriksaan itu berdasarkan tapi memang kan bahasa maksimal. mhm, Alhamdulillah kurang lebih 1 minggu, memang karena potensinya memang, hampir positif melanggar iya, sehingga, kami cepat mhm, cepat mhm, penanganannya dan memang sudah memenuhi unsur terutama di syarat formil dan materialnya dan iya, terakhir sudah masuk di tahapan penyidikan, mhm, bisa jadi minggu ini sudah masuk di, tahapan penuntutan. Nah, mhm, komitmen kami dari segi penindakan sebagai garansi kami salah satu asas penyelenggara pemilu adalah kepastian hukum. iya, Bahkan sesuatu yang masih kurang jelas pun dalam aturan, kami senantiasa memberikan literasi ke masyarakat. Misalnya tadi mhm, pagi ada dinamika di Maros iya, terkait, ada beberapa gerakan, yang mengkampanyekan kolom kosong misalnya. mhm, Nah, sebenarnya di aturan kan tidak ada mengatakan kampanye kolom iya kosong, betul, tapi tidak ada juga larangan mhm, masyarakat untuk mensosialisasikan mhm, itu. mhm, Jadi, kami tadi memberikan edukasi bahwa bedakan kampanye dengan sosialisasi. sosialisasi, heeh, Cuma karena ini masuk di momen masa kampanye mhm, sehingga pasal 69 mhm, Undang-Undang Pemilihan terkait larangan dalam kampanye itu, iya, tetap kita sama-sama harus junjung tinggi terutama persoalan, politisasi SARA, mhm, ujaran kebencian dan, gangguan terhadap, keamanan dan ketentraman, masyarakat. Karena mhm, bukan cuma kolom kosong yang kena, semua yang terlibat dalam pemilihan ini terutama paslon mhm. dan, bukan paslon misalnya itu, semua kena dalam, aturan kampanye itu. Begitu Ya, Pak ya, ya, berarti semua aturan itu mengena mengena semua iya, paslon, di oh. pasal 69 itu. Pasal 69. Iya, Nah, Pak, dari tingkat 24 kabupaten kota nih, kalau kita bisa melihat bahwa di manakah sebenarnya tataran yang, kan ini ada di wilayah kepulauan, di iya, wilayah 3T yang sulit iya, terjangkau. Peran Bawaslu sendiri, Pak, untuk masuk ke wilayah itu kan ini kan menghayu-hayu masyarakat itu kan sebenarnya tidak gampang, apalagi, mindset, terus pola pikir mereka, apalagi ketika mereka sudah diiming-iming. Kan kita bilang begini, Pak, "Kamu gade suaramu 5 tahun," gitu kan. Kita menggade suara kita 5 tahun dengan orang-orang yang mungkin belum tentu menyuarakan hak kita gitu, Pak. Silakan. iya, sebenarnya, begini, di 24 kabupaten kota bahkan turunannya ke kecamatan sampai Iya, di TPS nantinya, itulah pentingnya, kita membagi tahapan-tahapan pemilihan ini. oke. Ada daerah di tahapan tertentu mungkin biasa saja, tetapi di tahapan lain mereka bermasalah. Mhm, Anggaplah di tahapan sekarang ini karena sudah mau masuk, pencetakan logistik iya, untuk pemilihan dan, distribusi logistik, mhm, dari dulu dari setiap ada pemilu atau pemilihan, wilayah geografis kepulauan dan wilayah geografis pegunungan, kalau kita di Sulsel ini 3 daerah kabupaten ini menjadi, kerawanan di mhm, situ, di Selayar,
kemudian di Pangkep dan di Elu Utara, khusus Kecamatan Seko di Oh, sana Seko yang ya. mengalami daerah Iya. geografis. Nah, untuk di wilayah kota lain juga masalahnya. Tentu di persoalan kampanye Iya ya iya iya, di kota. Nah, di daerah yang sedang-sedang ini kami punya potensi juga terkait tingginya berdasarkan laporan ya, tingginya laporan money politik misalnya. Nah, kemudian masalah netralitas ASN dan Sen aparat lainnya, termasuk perangkat di desanya. Nah, mhm. ini juga kemarin juga ada pertanyaan bahwa bagaimana dengan BPD? Iya. Ya, di Undang-Undang Desa, Undang-Undang 6 tahun 2014, Mhm. BPD ini bukan bagian daripada perangkat desa. Iya iya iya. Nah, sementara dalam larangan di situ untuk di masa kampanye yang paling jelas ada cantolan hukumnya tertulis di Undang-Undang 6 itu adalah kepala desa dengan perangkat desanya. Dilarang untuk berkampanye di masa pemilu atau di pemilihan. Pemilihan. Tetapi untuk di BPD itu tidak tertuang di situ, tetapi ada larangan lain yang memang secara tidak langsung mereka dilarang ya, Iya iya iya. meskipun secara letterlet tidak tertulis Mhm. di situ. Tetapi tugas kami di pengawasan adalah tetap memberikan himbauan sebagai Iya. langkah pencegahan terhadap aparat-aparat ini yang strategis berpotensi menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Gitu. Ya, Tiap daerah, seperti daerah tadi, Selayar, ya, Pangkep, ya. dan Lu Timur, ya wilayah Seko, ini menjadi wilayah yang, punya berarti atensinya agak lebih tinggi, Pak, ya, wilayah itu? Oh, gitu. Karena setiap wilayah kan punya punya apa, punya atensi masing-masing berbeda. Kalau di perkotaan itu money politik. Nah, ini sebenarnya, Pak, menarik juga karena money politik itu kan sebenarnya bukan hanya ada di tataran kota, malah lebih masif lagi gerakannya. Ini sudah masuk juga ke ranah domestik, Pak. Kalau kita lihat di dalam rumah itu kan biasanya beda pilihan. Ini juga masuk ke ranah domestik yang melibatkan justru kaum ibu-ibu gitu. Nah, ini kalau Bawaslu melihat mencermati itu seperti apa, Pak? Gitu. Ya memang ini menjadi tantangan Ya. dan ya namanya pemilihan dengan pemilu ini kan adalah sesuatu yang dinamis. Mhm Ya mhm. tidak memang unpredictable, Ya, artinya susah tapi kita tetap mengacu kepada rambu-rambu yang ada rambu-rambu, dengan oke. aturannya. Ya alhamdulillah sebenarnya pemilihan ini sejak 2015 undang-undang pemilihan ini masih kita pakai. Ya, Oke. sejak pemilihan 2015, Ya karena lahir di tahun 2015, ya. ini sudah 3 undang-undang kita namakan kompilasi undang-undang pemilihan, Mhm. ini masih kita pakai sampai 2024. Iya Jadi, untuk mengimbangi, tren dinamika, masyarakat dan iya peserta pemilihan ini, insya Allah kita bisa imbangi penegakannya. iya. Cuma memang, modelnya dan modusnya ini yang, Agak berbeda? ya tantangan. Ah, oke. Misalnya selama 5 tahun sebelumnya, kita mungkin lebih konsen misalnya di kampanye dunia nyata ya, Mhm lebih mhm mhm. cash and cash atau hard copy, tapi Iya, sekarang ini tantangan kita adalah bagaimana media kampanye di dunia sosial. maya, ya media sosial atau sekarang ini namanya pengawasan cyber. Nah, Betul. tentu kita butuh kerjasama. Nah, ada sekarang perintah dari pimpinan berupa surat edaran bahwa sebisa mungkin kita melakukan kolaborasi multi stakeholder. Stakeholder, Sudah oke. multi lagi itu. Ya ya Jadi ya ya karena ya. kita menganggap bahwa tidak cukup peran dua lembaga ini, dalam hal ini Bawaslu, KPU, untuk mensukseskan pemilihan ini. Mhm Bahkan peran tokoh-tokoh agama pun mhm kita libatkan, terutama misalnya di masalah politisasi sara, mhm. ya ujaran kebencian. Iya, Itu tidak cukup dengan kami, tentu mhm. harus banyak kerjasama dengan seluruh stakeholder. Mmm, Ya. iya Pak, tantangan, yang saya ingin juga ini kan berbeda dari pemilu masuk ke pilkada. Ini melihat tantangannya seperti apa Pak? Kalau pemilu kemarin kan agak jelas. Nah, pilkada ini seperti apa? Kalau tadi kan, sudah kita bahas soal Ya. netralitas dan yang lain-lain gitu. Silakan Pak Alamsyah. Kalau tantangan ya yang paling dekat ini, Iya, di tahun 2018, 2020, ini kan kolom kosong 4 daerah. 4 daerah ya Sekarang betul. sisa satu Satu dari ya, ya dari 41 daerah, mhm sebenarnya, alhamdulillah ada putusan MK, mhm, ini sudah mampu kita kurangi. Bukan berarti bahwa membatasi hak konstitusi masyarakat, iya, tetapi, eee, biar bagaimanapun, daerah ini tidak boleh kosong kepemimpinan. mhm Iya. mhm. Nah, apabila ini terjadi maka ada perlambatan Iya, proses, kepemimpinan. Tetapi itu hak masyarakat sebenarnya persoalan, mhm apakah
satu paslon atau lebih dari satu paslon. Mhm, Nah, tantangan kami ke depan ini adalah karena semua era digitalisasi ini yang mhm, menjadi tantangan di kita, dan untuk daerah-daerah geografis saya kira SAPRAS ya, Sekeras infrastruktur ya. belum bisa secara sempurna untuk mengakses itu. Misalnya nanti anggaplah kalau kita mengevaluasi pemilu atau pemilihan sebelumnya, Mhm. daerah-daerah geografis yang kami maksud tadi ini sering juga mengalami blank spot. Oke Iya, oke iya, oke. sementara kita dituntut untuk menggunakan Iya teknologi ya. betul. Nah, ini perlu strategi khusus nantinya, dan Mhm, sebenarnya sudah ada beberapa langkah-langkah strategis, tetapi tentu masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut, mhm. baik secara regulasi maupun secara person per person, Persuasif. karena ini supaya kalau semua bergerak, Mhm. tentu lebih ringan pekerjaan ini. Iya Iya, betul iya, betul, iya, Pak. Membangun komunikasi, Pak, dengan seluruh, jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten iya, kota ini, kan tidak mudah, Pak, itu. iya, Sekalipun mereka punya tim, apalagi pemantauan Bawaslu sendiri kan bukan hanya di depan mata, tapi ini iya, kan, melalui sosial media yang lagi marak dan juga orang memang memanfaatkan betul-betul, apa, sosial media itu untuk tempat kampanye yang tapi itu kan agak sulit karena mereka terselubung, Pak, apalagi kalau mereka tidak apa, kita orang-orang awam gitu melihatnya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan masyarakat sudah pada melek dengan teknologi gitu. Silakan iya. Pak Alamsyah. Iya, memang ini menjadi tantangan sehingga, Mhm, selanjutnya di Bawaslu ada, khusus memang terkait itu pengawasan, cyber namanya, iya, dan kita dituntut untuk bekerja sama tadi. Nah, mhm, untuk terkait, akun ini kita kategorisasikan ada 3. iya, Satu akun paslon, parpol atau gabungan parpol atau timnya itu yang mhm, terdaftar di KPU. Kemudian kami juga mengawasi akun pribadi atau akun kelompok yang iya, tidak terdaftar di KPU. Yang terakhir ini yang mungkin dimaksud bahwa, mhm, ada akun anonim namanya, betul, akun yang tidak terdeteksi, mhm, atau anggaplah akun palsu, dan mhm, tentu, kami ini kan sudah membangun semuanya itu, sudah mendesain itu iya, sebenarnya. Kita kerjasama, sementara kita buat ini kerjasama dengan cybercrime di kepolisian, kalau iya, di provinsi di Polda, kalau di, kabupaten kota di Polres masing-masing. mhm, Kemudian juga kerjasama dengan Kominfo, iya, selanjutnya dengan, organisasi masyarakat termasuk media, mhm, pemantau pemilihan, pemilu, dan penggiat pengawas partisipasi. Karena ini, menjadi penting nantinya mhm, supaya, 3 konsentrasi kita tadi, masalah hoaks, ujaran iya, kebencian, dan politisasi sara di dunia maya itu, bisa kita setidaknya minimalisir. mhm mhm, Dan itu kami sudah melakukan memenuhi unsur yang 3 tadi ini, iya, tentu, 2 namanya di pasal 69 itu, 69, heeh. ya huruf B dan C itu, kemudian di Undang-Undang ITE. Ya, Jadi jadi kena 2 undang-undang, Pak, ya, ya kena 2 terikat undang-undang, ya, ya, oke oke oke. ya, Baik, ya memang betul karena sekarang kan kita lihat bahwa, tim, cyber, tim media ya, juga dari paslon itu kan juga lagi apa, banyak, Pak, ya. Jadi sebelum mereka melakukan kampanye ya berarti mereka menyampaikan terlebih dahulu bahwa ini akun-akun yang mereka gunakan gitu. Oh seperti itu, berarti ya, ya beda beda 5 tahun yang lalu mereka kan tidak pihak Bawaslu. Nah, jelang pilkada, Pak, yang, ya tinggal tidak bisa dihitung sebulan lagi ya, karena ini pengawasannya harus lebih lebih ekstra gitu. Karena kalau kita pikir, kita berharap bahwa pilkada serentak di seluruh Indonesia ini tidak mengalami gejolak gitu. ya, Jangan sampai ada yang dalam tanda kutip kolaps dalam hal ini, Pak, ya. Karena kita berharap kurang lebih 500 kepala daerah di seluruh Indonesia yang akan terpilih nanti ini kita berharap bahwa damai-damai saja gitu. Kalau pilkada pilkada ini serentak berjalan lancar, artinya pilkada ini, terhitung bagus lah Pak, karena bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kita berharap itu tidak akan terjadi karena, apa ya, pihak pengamanan juga pasti bekerja ekstra gitu, bekerja. Nah, membangun komunikasi ini Pak dengan, jajaran tataran, TNI dan kepolisian, itu yang dilakukan Bawaslu Pak, karena kita tahu juga Bawaslu, bukan hanya sebagai pengawas ya, bukan hanya mengawasi saja, tetapi punya peran penting lah karena sedikit-sedikit, Bawaslu manakah? Ada gitu, jangan sampai hanya di pikiran masyarakat penyelenggara itu hanya KPU saja. Silakan ya. Pak Amlamsyah. Iya, terima kasih dengan adanya ini yang terima kasih ya, terutama, Mhm teman-teman media, mhm
Ini kan salah satu bentuk penindakan kami yang baru-baru ini Iya. terkait masalah salah satu oknum ASN Mhm. yang ada di provinsi Iya. itu mungkin salah satu jawaban kami Mhm bahwa mhm. kami ini sebenarnya kalau mau bertindak juga sebenarnya kita juga maksimal Mhm. bertindak. Iya iya iya. Iya, dan selama ini mungkin kita maksimal mencegah, melakukan sosialisasi, edukasi dan Mhm. literasi, tetapi kami juga memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kami juga ini maksimal dalam menindak. Iya 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 iya. iya. Mhm Nah, mhm. jadi, dan memang begitulah aturannya karena tidak semua kewenangan yang ada di Bawaslu dalam melakukan penindakan itu Mhm. menjadi murni, kewenangan dia. Mhm mhm. Anggaplah misalnya tadi ASN ini, Iya. itu tentu kami teruskan ke instansi karena ASN ini kan kami bukan pimpinannya. Betul betul Ya, betul betul. jadi memang diteruskan atau, pejabat lainnya misalnya kalau ada undang-undang lain mengatur dan selain dari undang-undang pemilihan, Mhm. tentu kita teruskan ke instansinya atau, setidaknya pimpinan, Mhm mereka. mhm mhm. Ya dan itu sudah jelas sekali, sudah Mhm. clear jadi, penanganan kita ada 2, Mhm. kita langsung putuskan, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan, ada Iya. juga kewenangan cukup kita merekomendasikan untuk diteruskan ke instansi yang, lebih berkompeten dan lebih berwenang daripada, itu. Mmm, berarti 2 komunikasi yang dibangun dari berarti ke Bawaslu dulu, baru Ya, diserahkan kepada pihak, siap, pimpinan dari sana. ya. Nah, biasanya Pak, dari pimpinan itu apakah mereka juga berkomunikasi kembali kira-kira ya KSN gitu Ya. contohnya? Jadi, memang jadi tidak selesai sampai di situ, Iya. setelah tadi anggaplah tadi ASN ini Mhm. misalnya, diteruskan ke BKN, Iya. kemudian BKN memutuskan, maka tentu putusan BKN lagi ini kami awasi lagi. Oh, oke. Berarti Iya, tidak sampai di situ tidak saja, sampai Pak, di ya? situ, Oke, kita siap siap. awasi Mhm. apakah putusan tadi ini dilaksanakan atau tidak. Mmm, Bukan cuma putusan BKN, bahkan iya. putusan, beberapa pengadilan pun, Mhm. kalau termasuk putusan etik dan perilaku penyelenggara. Iya 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 Iya, iya. apabila misalnya sudah diputuskan oleh DKPP, maka Mhm. kami pun mengawasi bagaimana pelaksanaan putusan itu. Mmm, Iya, untuk oke. betul-betul dilaksanakan. Wah, Ya, jadi sahabat Almargas, Anda perlu tahu bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak hanya sampai ketika ada laporan yang masuk saja. Mereka tetap berkoordinasi ke BKN, Pak, ya, BKN, terus melihat ke DKPP seperti apa, apakah, ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Bawaslu. Jangan sampai Bawaslu hanya dipikir, "Ya terima laporan saja," setelah itu sudah selesai gitu, padahal prosesnya panjang. Nah, Pak, mendekati masa pilkada yang 20 November nanti, ini kan tentu dari segi logistik ya, logistik pengawasan dari logistik juga, oleh pihak Bawaslu. Kalau bagian logistik kan tentunya di pihak KPU, tetapi Bawaslu juga punya peran di sini bagaimana siap. mengawasi, logistik ini agar tidak terjadi, ketimpangan ataupun tidak terjadi, hal-hal yang dalam hal ini kertas suara rusak ataupun sudah apa ya, sudah, tercoblos gitu, Pak. Ya, menarik juga. Mhm. Logistik sebenarnya secara gambaran umumnya, Iya. mulai dari pencetakannya itu kita konsen mengawasi Mhm. pencetakannya, Iya. kemudian, distribusinya, Mhm. kemudian, proses, sebelum distribusi, kemudian Mhm. proses setelah distribusinya, sampai memastikan betul sampai di TPS dan Mhm. penggunaannya nanti di TPS betul-betul sesuai dengan, aturan yang, dipakai selama ini. Karena Iya. kami tahu persis di sebelah itu punya aturan khusus itu Mhm. masalah, norma standar dan, perlengkapan, Perlengkapan, iya. pemilihan. Mhm. Dan, di Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan sudah mengatur semuanya sebenarnya itu Mhm. bahwa, pencetakan itu, memang harus sesuai aturannya, tidak boleh dilebih-lebihkan atau Iya. tidak boleh, kurang. Bahkan kami melihatnya aparat penegak hukum pun juga terlibat di situ. Mhm. Jadi misalnya begini, sebuah contoh, ketika, katakanlah karena surat suara itu adalah juga bagian daripada logistik, Iya. apabila ada kelebihan surat suara itu semuanya tidak boleh itu tidak boleh itu langsung dihanguskan. Oh, Iya, karena memang oke. memang hitungannya sudah ada. Sudah ada, iya Ya iya. sudah ada dan itu memang kita biasanya Mhm. bersama-sama aparat terkait terutama pihak kepolisian, Mhm. bersama-sama menyaksikan
sisa surat suara itu sehingga tidak menjadi polemik nantinya Mhm, pada saat hari pemungutan suara dan rekap hasil mhm. pemungutan dan penghitungan suara. Begitu, Ya, Pak. Ya takutnya kan ada, apa, mungkin kertas suara ini ya dipakai lagi kah, atau seperti apa langsung dimusnahkan atau seperti apa. Komunikasi yang dibangun antara Bawaslu dan KPU ini menjelang, pilkada itu kan pasti semakin intens ini, Pak, ya. ya. Dua pasang yang harus tetap beriringan karena punya kerja yang sama sebagai penyelenggara ini tidak bisa terpisahkan. Iya, jadi iya, prinsipnya kami mengawasi. Sebenarnya kan ini kurang lebih 11 ini kalau kita Mhm, mau hitung ini, iya, kurang lebih 11 ini tahapan pemilihan, iya, hampir sama dengan tahapan pemilu. pemilu, ya. Ya, jadi mulai dari perencanaan anggaran, Mhm, penyusunan aturan, iya, kemudian pemutaran data, kemudian apa namanya pencalonan, mhm. sampai nanti bahkan sampai di penetapan. Iya, iya, iya. Bahkan yang terakhir itu adalah persiapan PHPU namanya, Mmm, mhm, mhm. perselisihan hasil Iya. pemilihan. Oh, iya, iya. Ya, jadi Kalau ya, iya, silakan, Pak. jadi secara umum tahapan pemilihan ini ada 3 sebenarnya, Mhm, mhm. tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan Pelaksanaan. tahapan evaluasi. Mhm, mhm, Di mhm. tahapan evaluasi nanti ini ujungnya adalah itu tadi, ada tidak adanya gugatan nanti di Sengketa, Pak, ya. hasil, ya sengketa hasil Takutnya begitu. terjadi sengketa. Ini pasti Ya, akan PR panjang, Pak. siap siap. Nah, Pak Alamsyah, melihat bahwa, kita sebagai masyarakat awam dan juga tidak masyarakat yang lain yang tidak terlalu paham tentang, dinamika seperti itu, pasti juga berharap bahwa berjalan lancar. Nah, kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa, di luar dari kita yang, normal saja ini mengharapkan bahwa pemilu itu pilkada itu berjalan lancar. Nah, bagaimana dengan teman-teman disabilitas? Teman-teman disabilitas juga berharap bahwa peran Bawaslu itu, melihat juga sisi mereka sendiri karena mereka punya hak untuk memberikan suara gitu, Pak. Apakah Bawaslu sendiri juga terpikirkan untuk itu bagi, teman-teman disabilitas? Ya. Iya, terima kasih. Setahu saya karena kurang lebih sudah 11 tahun saya Iya, menjadi penyelenggara ini, mhm, konsen bukan cuma di disabilitas, mhm, terhadap, marginal pun, iya, bahkan yang berkebutuhan khusus pun, mhm, kami konsen di situ dan iya, pengalaman saya memang selalu ada porsi untuk itu. oke, Katakanlah begini, di TPS itu kan selalu ada, surat suara brailler iya betul, misalnya, heeh, itu salah satu bentuknya. Kemudian sejauh sebelum, hari pemungutan suara, mhm, kita selalu melakukan, sosialisasi, edukasi, mhm, dan mengajak mhm, semua pihak, termasuk teman-teman disabilitas, iya, kaum rentan misalnya, iya, untuk, berpartisipasi aktif dan, memberikan masukannya. mhm, Ya, jadi, dari segala macam, teman-teman yang berkebutuhan khusus ini, anggaplah disabilitas itu, di masa sosialisasi baik di Bawaslu maupun di KP itu punya konsen ke sana. Saya mhm, tahu persis, cuma memang persoalan maksimal atau tidak, iya, memang harus terevaluasi terus supaya, pemilihan ini sama-sama kita, miliki. iya, Kemudian, secara administrasi pun sebenarnya khusus teman-teman disabilitas ini, kalau pengalaman kami ini sempat beberapa kali mhm, tingkat, rapat pleno iya, rekapitulasi itu, menunggu bagaimana kepastian, penyaluran aspirasi disabilitas ini. mhm, mhm, Kolom disabilitas di situ di dalam, rekapitulasi iya, itu menjadi concern kita sehingga tidak serta-merta bahwa begitu bertemu kedua belah pihak, mhm, anggaplah KPU, Bawaslu, dan peserta pemilihan ini, iya, begitu bertemu dalam sebuah rapat langsung, kita ketuk palu, tidak. Karena beberapa item itu terutama, penggunaan hak pilih disabilitas itu mhm. menjadi, concern kita. Concern kita. Iya Berarti iya. memang tidak perlu, kita, tetap dipikirkan. Mereka Iya. juga masuk bagian kaum marginal juga masuk menjadi perhatian dari Bawaslu. Nah, bagaimana teman-teman yang ada di lapas, Pak, ini? Pemantauannya gitu, kira-kira seperti apa ini? Ya, bahkan, lapas lebih mendapat perhatian khusus juga Mhm, sebenarnya, karena dulunya kan lapas ini, layanan TPS-nya cuma satu. Jadi 1 lapas, 1 TPS.
Mhm. sekarang ini, bisa lebih dari satu. Iya 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 iya. Bisa lebih dari satu, TPS dalam satu lapas. Mhm mhm. Kemudian setahu saya dulu lapas ini kan, berhitung orang di dalamnya. Iya. Sekarang juga, ada perbaikan administrasi dalam layanan pemilih di lapas itu sendiri. Dan Gitu. bahkan, sudah bukan lagi TPS khusus namanya di lapas, jadi sudah menjadi TPS berlokasi khusus. Oh, oke Iya, oke berarti oke. memang, perlu ada layanan khusus juga di Mhm sana. mhm. Berarti terpisah, Pak, ya? Berarti terpisah dengan jelas dan juga mereka punya layanan yang diberikan langsung gitu, Iya. berarti tetap tetap terpantau gitu ya, Tetap pantau, karena apalagi di masa pemutaran kemarin itu perekaman di lapas itu mhm. setahu kami itu, sering dan gencar dilakukan di situ. Oh, Iya sosialisasinya. iya Ya baik, Pak, kita berada di penghujung-penghujung, kebersamaan iya kita. Nah, sekali lagi untuk menekankan, netralitas ASN, sosialisasi tidak berhenti dilakukan oleh pihak Bawaslu, baik itu sosialisasi, komunikasi yang dibangun, tatap muka, face to face, ataupun juga langsung mendatangi dan berkunjung, kepada masyarakat, ini sudah dihayo-hayo. Tetapi kita perlu highlight gitu, agar masyarakat betul-betul paham bahwa, apa yang saya tentukan nanti, pilihan itu adalah yang akan mewakili suara kita. Tetapi kan masyarakat kadang-kadang, seperti yang saya katakan tadi Pak Alamsyah, bahwa mereka bisa saja menggadai suara. Menggadai suara, orang bilang, "Kita menggadai, pilihan kita atau suara kita untuk 5 tahun ke depan." Belum tentu mereka memikirkan kita ke depan kalau terpilih gitu. iya Nah, Bawaslu, tentu saja perlu memberikan, apa ya, perlu memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa kita punya peran di situ, kita mengambil bagian di situ untuk apa ya, menjadi pemilih cerdas. Silahkan, Pak. iya, memang beberapa isu yang menarik ini Mhm misalnya pemilih cerdas, mhm. kemudian, mencegah terjadinya politik Iya. uang, kemudian masalah netralitas, Mmm, kemudian, sebisa mungkin tidak golput, iya. ini. Memang ini dari dulu menjadi isu tematik dan isu, Mhm. menarik dan Iya. memang, memang harus, berbagai macam cara kita maksimalkan supaya, ini setidaknya, Mhm. bisa mengurangi, kadar daripada, isu-isu yang, Isu-isu. negatif ini. Mhm. Nah, dari sisi pemilih cerdas saya kira, baik Bawaslu maupun KPU, apalagi terima kasih ya Mhm. teman-teman penggiat juga, Iya. tentu konsen di situ, terutama Mhm. di pemilih pemula kita karena, Iya. memastikan mereka menjadi pemilih cerdas misalnya, Mhm mhm. memastikan bahwa, inilah inilah paslon yang layak memang Anda pilih begitu. Mhm Nah, mhm. dengan melihat, misalnya visi misinya Mhm. misalnya untuk menjadi pemilih cerdas. Kemudian, terkait masalah partisipasi, Iya. tentu tidak bosan-bosannya kita memberikan opsi dengan Mhm. berbagai macam metode. Anggaplah, di Bawaslu itu pernah kami kerjasama, bahkan kami sekarang ini membangun kerjasama dengan para selegram Iya. nantinya, Mhm mhm. siapa tahu dengan model begitu bisa lebih nyampe Mhm. dengan, konsen di pemilih yang Gen Z ini, Genset, iya. milenial ini, Mhm. atau pemilih pemula ini, mungkin jauh lebih menohok ya, Mmm. jauh lebih kena kalau Iya. kita kerjasama dengan teman-teman selegram. Mhm. Di tahun lalu pernah kami ini, kerjasama dengan salah satu konten kreator Mhm. di, bagaimana menjelaskan bahwa betapa buruknya itu kalau kita menerima, tawaran dari money politik Mhm itu. mhm. Betul betul. Ya, kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu dan Mhm. ini sementara kami, bangun lagi, Mhm. untuk memastikan mumpung masih ada waktu untuk supaya bisa kita maksimalkan, partisipasi pemilih di, TPS nantinya. TPS. Mhm. Dan di sisi pengawasan kami mengharapkan bahwa, Mhm. sebisa mungkin bahwa pengawasan ini bukan cuma Bawaslu, Iya. tapi semua masyarakat itu sebenarnya menjadi tanggung jawab kita di situ Mhm untuk mhm. meningkatkan partisipasi pengawasan nantinya di Mhm. dalam pemilihan ini. Iya. Ya Baik, Pak, terakhir nih, ya. jelang debat yang akan Ah, berlangsung kabarnya bulan ini dan bulan depan. Ini kan heeh. pastinya di masa tenang, itu bukannya tenang, Pak. Masa tenang. Kata orang, sepekan atau 3 hari menjelang hari tenang, itu Iya, biasanya bukan hari tenang, betul. tunggu serangan fajar gitu. Iya iya. Nah, di sini juga peran Bawaslu sendiri, Pak. Nah, jelang debat kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pihak Bawaslu? Iya, pada kesempatan ini kami Mhm sampaikan bahwa, kalau kita mau berbicara grafik atau tren, mhm. kami, agak khawatir di pemilihan ini karena Mhm. kalau di pemilu ini kan memang ada kendala sedikit, karena ada celah sedikit di situ Iya. bahwa tidak semua masyarakat bisa dikenakan pasal
terutama money politik itu ya, Mhm karena mhm. serangan pajak kan bagian dari money politik. Betul. Karena yang di pemilu kemarin Ya. kenapa agak landai, karena yang terdaftar saja di Mhm. KPU. Mhm Nah, mhm. kalau sekarang ini setiap orang, baik yang memberi maupun yang menerima. Iya iya iya. Jadi setiap saat ini bisa menjadi, potensi untuk, kami tangani, pelanggaran money politiknya. Mhm. Dan dari pilkada-pilkada kalau dibandingkan dengan pemilu, pilkada lebih tinggi tren Trennya penanganan pelanggaran money politiknya, lebih dibanding. banyak dilapor, lebih banyak menjadi terlapor juga, Mhm. bahkan tersangka, Iya, money politik dibanding, pemilu. pemilu Iya. gitu. Oke, baik. Ada pesan mungkin Pak sebelum kita akhiri, Pak Alamsyah? Pesan buat, pendengar dan juga masyarakat kita? Ya, terima kasih, pemirsa dan pendengar, Ras FM, bahwa, kami dari sisi pengawasan mari kita sama-sama dengan kesadaran yang tinggi, mengawasi penyelenggaraan pemilihan ini. Kemudian apabila masyarakat memastikan dirinya, mempunyai hak pilih, maka pastikan nama Anda ada dalam DPT. Mhm. Kemudian apabila tidak ada di DPT, tentu masih ada ruang daftar pemilih tambahan, daftar pemilih, khusus, nantinya, dan jangan golput. Nah ini pesan terakhir ya, jangan golput, sahabat Albarkas, karena perlu kita ketahui bahwa kita harus menjadi pemilih yang cerdas, memilih, yang betul-betul sesuai dengan hati nurani. Jangan ketika di depan rumah sudah ada kiriman sesuatu, ya Anda baru memilih. Jadi setidaknya menjelang tanggal 20 November, menjelang, pilkada, menjelang untuk melihat siapa yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan, baik itu bupati, maupun juga wali kota, maupun gubernur, ini harus kita betul-betul melihat, kejelian ya, kita butuh kejelian dan kecerdasan. Kita lihat bukan hanya sekedar visi misi saja, tapi ada hal yang perlu kita catat bahwa dia betul-betul bisa memimpin kita 5 tahun ke depan, menyuarakan suara kita sebagai suara rakyat. Terima kasih Pak Alamsyah atas waktunya bersama dengan kami. Pak Alamsyah merupakan komisioner dari Bawaslu Sulawesi Selatan, tepatnya di bagian Sosodiklik, Pak, ya. Ini sudah memberikan, kepada kami, meluangkan waktu kepada kami untuk memberikan, arahan dan juga kiranya ini bisa menjadi salah satu, salah satu, pemicu kita ya untuk betul-betul menjadi pemilih cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.